Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang di rangkaian kegiatan Pekan Berpihak pada Anak yang diselenggarakan oleh Save the Children. Saat ini Bapak Ibu berada di dalam ruangan kelas perlindungan anak, sesi pertama yang bertemakan tentang adaptasi, kebijakan, keselamatan anak bagi layanan perlindungan atau rehabilitasi anak membutuhkan perlindungan khusus. Saya akan memulai dengan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dila, saya dari Save the Children, dan saat ini saya berada di Makassar. Untuk teman-teman dengan low vision, saya saat ini menggunakan kerudung berwarna pink, menggunakan kacamata berwarna pink, menggunakan baju berwarna biru, dan di belakang saya ada layar berwarna abu-abu, di sebelah kanannya ada gambar kartun anak-anak. Sebelah kiri atas ada tulisan Pekan Berpihak pada Anak, rangkaian kegiatan virtual Save the Children, dan sebelah kanan atas ada 3 logo, logo Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, logo Hari Anak Nasional, dan juga Save the Children. Dan untuk teman-teman nama saya DILLA atau nama isyarat saya biasa disebut Dila. Terima kasih telah bergabung bersama kami di ruangan ini. Saya akan memberikan dulu mengingatkan bahwa sesi ini akan direkam selama kegiatan, dan berikutnya juga kami memiliki seperti yang Bapak Ibu tadi sudah lihat ada tata tertib, salah satunya mohon menggunakan nama asli gitu ya, dengan asal instansi. Untuk anak-anak cukup nama panggilan saja dan juga asal kota. Lalu saya juga akan mengabarkan bahwa di ruangan ini juga kami harus memenuhi protokol terkait tentang kebijakan keselamatan anak. Di kami jika ada hal yang kurang berkenan ataupun sesuatu yang terkait tentang kebijakan keselamatan anak juga bisa dilaporkan kepada CSG Focal Point di ruangan ini yang nanti akan ada akunnya CSG Focal Point Mespa. Dan selanjutnya saya juga akan memberitahu, saya di sini ditemani teman-teman JBI, ada Mbak Eka dan Kamada. Untuk teman-teman tuli yang membutuhkan bisa juga memimpin langsung, dan juga saat ini juga ada di samping saya Mbak Eka dan Mbak Mada nanti akan secara bergantian untuk memberikan ataupun membantu akses untuk teman-teman. Nah, seperti yang sudah di Bapak Ibu ketahui bahwa hari ini kita akan banyak berdiskusi tentang praktik baik tentang adaptasi kebijakan keselamatan anak bagi layanan perlindungan anak atau rehabilitasi AMPK atau anak membutuhkan perlindungan khusus. Di sini saya sudah kehadiran dua narasumber yang saya banyak belajar dari beliau-beliau gitu ya, dan tentunya akan menjadi diskusi yang sangat menarik. Telah bersama kita di tengah-tengah kita ada Bapak Bambang T. Hartono, MSW, yang saat ini selaku Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Balai Sosial Anak Makassar. Bapak Bambang ini sudah kurang lebih 3 tahun ya berkarir bersama BRS AMPK, dan tentunya salah satu orang yang berperan penting dengan adanya adaptasi kebijakan perlindungan anak. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Teh Dila. Selamat siang Terima Bapak Ibu sekalian. kasih. Ya, terima kasih telah bergabung. Tentunya Pak Bambang tidak akan sendiri, kita akan juga kehadiran Ibu Messi Papayungan, SKM Master of Science Public Health. Bu Messi selaku Kepala UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Bu Messi sudah kurang lebih 8 tahun ini ya berkarir terkait ataupun mendalami tentang isu perlindungan anak. Selamat siang Bu Messi, sehat Bu? Selamat siang, alhamdulillah baik. Selamat siang semua. Terima kasih. Nah, selain narasumber, kita juga sebuah kehormatan di sini kehadiran Bapak Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bersama kita telah hadir Bapak Nahar SHMSI. Bapak Nahar, apakah sudah bergabung dengan kami, Pak? Baik, mungkin Pak Nahar akan bergabung segera dengan kami. Tadi Pak Nahar sudah bergabung juga di sini, dan terima kasih, tentunya suatu kehormatan Pak Nahar akan merespon kita semua di sini gitu ya, untuk nanti menjadi penanggap dari sesi diskusi siang hari ini. Dan untuk para Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa bertanya di kolom chat dan bisa langsung diarahkan kepada akun Q&A. Jadi nanti itu akan dibantu oleh panitia untuk bisa disampaikan pertanyaannya di tengah-tengah kami. Baik, untuk memulai kegiatan sesi ini,
kita semua sama-sama hadir dan menyadari gitu ya, bahwa kenapa ya sesi ini ada dan juga kita mengangkat isu ini. Ini kita melihat dari bahwa banyak sekali atau beberapa kejadian gitu ya, terutama kekerasan yang justru terjadi di lembaga yang bekerja untuk anak atau yang harusnya melindungi anak. Seperti yang kita tahu banyak sekali di pemberitaan gitu ya, dan hal ini terjadi gitu ya di berbagai lembaga, baik lembaga pendidikan, institusi agama, maupun lembaga perlindungan anak atau yang harusnya menyediakan perlindungan bagi anak. Hal ini tentunya berdampak negatif bagi seluruh lembaga gitu ya, terkait kredibilitas, akuntabilitas gitu ya, akhirnya rasa percaya masyarakat itu sendiri terhadap lembaga. Nah, selain itu, di bulan Januari 2020, Komisioner KPAI pun menyebutkan kekerasan di salah satu lembaga pengasuhan anak itu tinggi. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian gitu ya bagi semua lembaga yang bekerja melindungi anak, termasuk di sini kehadiran BRS AMPK gitu ya selaku lembaga pengasuhan sementara atau alternatif bagi anak, dan juga UPT PPA gitu ya yang juga memberikan layanan perlindungan bagi anak. Nah, ini menjadi perhatian karena lembaga tersebut memberikan perlindungan kepada anak-anak yang pada situasi yang membutuhkan perlindungan khusus. Jadi sudah anak-anak yang rentan gitu ya, dan maka ini menjadi sesuatu yang concern ataupun perhatian dari kepada kedua lembaga ini untuk memastikan bahwa mereka menjadi lembaga yang aman dan ramah bagi anak. Nah, melihat urgensi ini juga dengan meningkatnya kekerasan yang terjadi di lembaga pemberi layanan atau lembaga pengasuhan, dan juga biasanya kekerasan ini terjadi atau dilakukan oleh orang terdekat dari anak itu sendiri. Nah, maka butuh tindakan gitu ya dari lembaga untuk memastikan bahwa organisasinya aman bagi anak, untuk mencegah dan juga mengurangi resiko kekerasan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan adanya kebijakan keselamatan anak atau child safeguarding. Nah, terkait hal ini juga kita akan mendengarkan langsung nih, apakah lembaga, kalau tadi Bapak Ibu melihat video di awal, itu child safeguarding atau lembaga kebijakan keselamatan anak yang dimiliki oleh Save the Children. Tapi bagaimana sih kebijakan keselamatan anak di dalam lembaga yang dimiliki oleh BRS AMPK selaku Balai Anak, ya, Balai Rehabilitasi Anak, dan juga UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan selaku penyedia layanan. Maka saya akan mengajak Bu Messi dan Pak Bambang segera bergabung di sesi hari ini. Baik, sudah hadir di tengah-tengah di layar kita, sudah ada 4 di sini. Baik, mungkin saya akan mulai dulu dengan Ibu Messi ya, Bu Messi, dan Ibu Messi juga mungkin juga sangat kemarin sempat ramai juga ya terkait kejadian-kejadian kekerasan yang terjadi di lembaga perlindungan anak seperti itu. Dan ini bagaimana sih Ibu gitu ya selaku sebagai ketua dari lembaga layanan, penyedia layanan gitu ya, melihat kejadian seperti itu. Apakah ada dampak khusus nggak Bu yang akhirnya secara tidak langsung pun berdampak kepada lembaga UPT PPA di Provinsi Sulawesi Selatan terkait kejadian yang dilakukan oleh oknum tersebut? Silahkan Bu Messi. Ya, baik, terima kasih Mbak Dila. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati juga Pak Deputi, semoga sudah bergabung bersama kita, dan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Betul sekali bahwa salah satu isu yang kemudian beberapa waktu terakhir ini mengemuka adalah bagaimana keselamatan anak ketika berada dalam pendampingan di berbagai lembaga layanan anak ya. Nah, setahun lalu kalau tidak salah itu sempat digemparkan dengan adanya berita-berita yang sangat viral terkait bagaimana seorang korban anak, korban kekerasan seksual yang kemudian kembali menjadi korban di salah satu rumah perlindungan. Nah, ini kemudian sebenarnya mengejutkan kita semua. Ternyata resiko anak menjadi atau terdampak kekerasan lagi atau tidak aman di lembaga perlindungan itu juga ternyata kerentanannya itu tetap ada. Nah, menyadari itu tentu saja sebagai salah satu lembaga yang juga bekerja dalam pendampingan dan perlindungan anak, kita menjadi lebih aware kebutuhan untuk lebih ekstra melakukan
atau menyusun kebijakan internal maupun eksternal terkait dengan penjaminan keselamatan anak. Nah, ini barangkali yang salah satu menjadi trigger bagi UPT PPA Sulsel untuk kemudian berkomitmen menyusun kebijakan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan anak di dalam lembaga. Terima kasih juga kepada teman-teman Save the Children di Sulawesi Selatan yang sudah boleh memfasilitasi kita sehingga dokumen ini boleh tersedia. Terima kasih. Terima kasih, menarik sekali nih Bu Messi tadi menyebutkan bahwa justru kejadian yang sempat gempar itu mungkin secara reputasi pun mempengaruhi dari UPT PPA itu secara keseluruhan, tapi juga itu jadi satu jadi satu semangat gitu bahwa UPT PPA juga harus memiliki kebijakan keselamatan anak. Menarik sekali. Nah, saya akan kembali ke Bu Messi dan sebelumnya saya ke Pak Bambang dulu nih. Pak Bambang juga sama sebenarnya pertanyaannya bahwa yang tadi secara spesifik memang ke lembaga yang serupa dengan UPT PPA, tapi juga ke lembaga yang di mana melakukan pengasuhan terhadap anak itu juga banyak sekali terjadi kekerasan di dalamnya. Melihat hal ini juga bagaimana Pak Bambang gitu ya selaku dari Kepala Seksi Layanan untuk di BRS MPK Balai Rehabilitasi Anak melihatnya dan juga bagaimana nih Pak merespon hal tersebut? Silahkan Pak Bambang. Baik, makasih tadi Kak. Selamat siang Bu Messi, selamat siang Pak Deputi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir. Ini menarik ya kemarin terkait dengan pembahasan Child Safety and Guarding Policy ini gitu. Untuk di Balai Anak Trodopuli ini yang menyediakan layanan rehabilitasi untuk anak memerlukan perlindungan khusus, terutama sih kalau untuk Balai Anak Trodopuli kita lebih banyak memang saat ini itu menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, kita melihat resiko-resiko terhadap kekerasan terhadap anak itu tinggi sebenarnya, gitu kan. Walaupun apalagi melihat kejadian yang di tahun 2020, ya namanya isu kekerasan itu nggak hanya ada di masyarakat gitu, bahkan bisa terjadi di lembaga yang seharusnya menyediakan perlindungan. Nah, yang menjadi pertanyaan kan waktu itu adalah apakah lembaga ini memang sudah memastikan bahwa organisasinya aman? Apakah petugas-petugas yang terlibat dalam layanan itu juga memiliki kompetensi yang cukup gitu untuk memberikan layanan dan memberikan perlindungan gitu. Dan di Balai Anak Trodopuli sendiri jauh sebelum itu setahun sebelumnya di tahun 2019 ketika pertama kali kita diundang dalam kegiatan workshop tentang CSG, kita sudah muncul alarm sebenarnya. Sepertinya juga di balai kita memerlukan karena terdapat beberapa resiko sebenarnya yang bisa muncul terjadinya kekerasan. Dan kekerasan kan tidak hanya antara ke petugas atau misalnya dari orang yang dekat kepada anak, tapi bisa terjadi di antara sesama mereka. Untuk di Balai Anak Trodopuli sendiri, resiko yang muncul itu muncul ketika ada interaksi gitu. Jadi ketika misalnya anak berkelahi gitu kan, karena sesama anak berkonflik dengan hukum. Nah, responnya itu kalau misalnya nggak tepat bisa jadi kita melakukan kekerasan. Nah, itu yang kemudian kami berpikir bahaya ini gitu. Jadi sebaiknya kita memang memerlukan kebijakan khusus terkait dengan perlindungan anak. Dan ini kan dampaknya terkait dengan urgensinya Balai Anak Trodopuli ini. Kalau misalnya anak itu tidak dalam lingkungan yang kondusif gitu kan, suasananya misalnya terlalu sering terjadi gesekan dengan sesama anak, mereka akan kesulitan untuk mengikuti rehabilitasi. Jadi kalau misalnya demikian kan artinya anak-anak tidak akan mencapai harapan yang dari lembaga gitu untuk memberikan rehabilitasi. Nah, itulah sebabnya akhirnya kita dengan pimpinan sepakat gitu. Kita bikin kebijakan ini untuk memastikan bahwa lembaga ini aman, anak juga bisa mengikuti rehabilitasi. Dan jangan tidak lupa juga kita pernah menyampaikan contoh kasus misalnya ada anak-anak yang berkonflik dengan hukum tapi ternyata latar belakangnya memiliki disabilitas gitu. Jadi dia melakukan pelanggaran hukum itu ternyata ya ada faktor disabilitasnya. Dan itu kalau pengalaman kami kalau itu tidak ditangani, tidak digali lebih dalam, di asesmen lebih dalam, bisa-bisa kita yang melakukan kesalahan. Gitu. Itu sebabnya kita akhirnya memutuskan untuk membuat kebijakan keselamatan ini di lembaga kami. Itu teh. Ya, baik.
Menarik sekali tadi Pak Bambang menjelaskan ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin bingung, saya kebijakan keselamatan anak di dalam lembaga itu seperti apa. Jadi ini merupakan kebijakan internal hanya yang berlaku di lembaga tersebut gitu ya. Nah, apa sih fungsi kebijakan internal ini sebenarnya? Kenapa mesti ada gitu setelah kita punya kebijakan perlindungan anak secara nasional? Kenapa ada perlu di lembaga? Ini karena tadi lembaga-lembaga yang menyediakan layanan perlindungan anak itu pun juga tidak lepas dari kerentanan bagi anak. Terutama tadi Pak Bambang menyebutkan juga Bu Messi bahwa yang ditangani oleh UPT PPA maupun BRS MPK merupakan anak-anak sudah pada situasi rentan. Apakah dia tadi membutuhkan perlindungan khusus, dia mungkin juga menjadi korban kekerasan gitu ya, berbagai jenis kekerasan, ataupun dia anak yang berkonflik dengan hukum, anak dengan disabilitas. Jadi situasinya sudah rentan. Maka kebijakan keselamatan anak dalam lembaga ini sebenarnya jadi naungan gitu untuk para lembaga yang tadi memastikan dia jangan sampai menjadi korban kekerasan kedua kali, ketiga kali yang justru dilakukan oleh orang-orang yang harusnya melakukan perlindungan. Jadi kalau tadi kebijakan perlindungan anak atau keselamatan anak dalam lembaga itu seperti apa. Dan tadi saya menarik sekali ketika Pak Bambang membahas mengenai adanya usaha untuk bisa melihat urgensinya apa, terus juga apa namanya itu menjadi alarm bagi BRS MPK. Mungkin Pak Bambang mau sedikit menggambarkan nih akhirnya kenapa rumus itu muncul, Pak Bambang gitu. Seperti apa sih yang akhirnya mendorong ini memang BRS MPK harus punya nih untuk memastikan anak-anak yang masuk ke BRS MPK juga mendapatkan perlindungan dari instansi tersebut gitu. Silahkan Pak Bambang. Oh ya, makasih Teh. Izin boleh saya share media? Boleh? Ya, silahkan Pak Bambang. Izin ya, saya mau share sedikit klik. Nah, stop dulu di sini. Nah, kenapa KKA ini jadi penting buat kami di Balai Anak Pedofili? Pertama karena di sini, di karakteristik ini, anak-anak yang kita tangani, sebagian besar kan anak-anak berkonflik dengan hukum. Ada juga anak-anak yang korban kekerasan. Tapi yang ternyata yang kita surprise gitu kan, dari beberapa hasil asesmen baik dari teman-teman pekerja sosial ataupun dari psikolog, anak-anak yang berkonflik dengan hukum, ternyata mereka mengalami kekerasan. Sebelum masuk ke balai itu mereka sudah mengalami kekerasan macam-macam bentuknya. Ada yang mengalami kekerasan seksual, ada yang mengalami kekerasan fisik, terutama fisik memang. Ada kekerasan psikologis, ada juga yang mengalami penelantaran. Banyak. Dan ini sangat berdampak kepada perkembangan kehidupannya anak. Hasil asesmen melihat bahwa social life skill anak-anak yang ditangani di balai anak pedofili yang dirujuk ke tempat kami rendah social life skill. Mereka nggak punya pemahaman yang baik tentang norma-norma sosial, norma-norma hukum. Tidak bisa mengendalikan diri, kontrol emosinya kurang baik. Kemudian komunikasi interpersonal dan intrapersonalnya juga nggak baik. Itu yang artinya mendorong mereka melakukan berkonflik dengan hukum. Tapi ada juga anak-anak yang ternyata mengalami disabilitas. Gitu. Ada yang spektrum autis misalnya, gitu kan, yang tidak terdeteksi ketika masuk ke balai anak pedofili. Kita lakukan pemeriksaan psikologis, ternyata diagnosanya adalah autis gitu. Jadi ketika orang-orang yang umum melihat ini anak bandel banget ya, stigma gitu kan, bandel banget, nakal, susah ngikutin aturan, dikasih tahu susah. Oh ternyata komunikasinya nggak bisa seperti biasa gitu. Jadi harus berkomunikasi secara khusus. Nah, kemudian muncul resikonya. Ternyata interaksi anak dengan anak, bullying itu bisa terjadi. Jadi anak-anak yang tadinya mengalami pengalaman kekerasan ini waktu di luar sebelum masuk ke balai, ternyata mereka mengulangi lagi kekerasan itu kepada anak-anak yang lainnya. Dan itu resiko. Kemudian anak dengan petugas. Ketika petugas merespon, bagaimana merespon misalnya perkelahian tadi, bullying tadi, jangan sampai responnya pun jatuhnya ke kekerasan gitu. Itu yang kita khawatirkan. Dan ini yang jadi kenapa ini menjadi urgen, benar-benar penting. Kemungkinan kejadiannya tuh
bisa terjadi sering gitu. Kalau nggak ditangani dengan baik, ya artinya ini akan berkembang terus. Anak-anak tidak akan mencapai social life skill yang baik. Gitu. Permasalahannya tidak selesai, keberfungsian sosialnya tidak tercapai, dampak negatifnya udah jelas. Keluar dari balai yang mungkin nggak akan berubah, nggak akan mendapatkan keberfungsian sosial yang baik. Proses rehabilitasinya juga nggak akan berjalan dengan baik karena tiap hari misalnya berantem mulu, tiap hari merasa ketakutan ketemu temannya. Nah itu serius banget. Ini resiko tinggi. Jadi kita nggak pengen itu kejadian, makanya kebijakan ini harus ada. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Terima kasih Teh. Ya itu Teh. Ya. Siap. Terima kasih, menarik sekali ya. Jadi tadi bahwa dengan memetakan adanya resiko, terus juga apa yang menjadi kerentanan, baik itu interaksi anak dengan anak dengan petugas, itu yang tadi bisa jadi menghambat proses rehabilitasi anak ketika situasi di dalam lembaga itu tidak cukup aman bagi anak. Mungkin dia prosesnya akan semakin lama ataupun semakin sulit untuk rehabilitasinya. Nah, saya akan ke Bu Messi dulu. Bu juga mungkin itu yang menjadi hal yang sama ketika Bu Messi juga melakukan merespon daripada tadi kerentanan yang mungkin itu ada di dalam lembaga Ibu sendiri gitu ya. Nah, upaya apa saja sih Bu untuk yang dilakukan oleh UPT PPA untuk tadi mengurangi resiko kerentanan ini? Ya, baik, makasih. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman di RDS MPK. Kalau lebih banyak menangani anak yang berkonflik dengan hukum, kami di UPT PPA lebih banyak menangani anak sebagai korban maupun sebagai saksi, ya, di mana memang dalam posisi kondisi mereka yang sudah korban dan rentan ini memang banyak bisa terjadi stigma, kemudian bisa juga terjadi ya semacam grooming ya diberikan. Bisa saja banyak terjadi praktek-praktek yang kemudian misleading ke hal-hal yang sebetulnya nanti akan merugikan anak, seolah-olah baik misalnya, seolah-olah menemani dan sebagainya, tapi bisa jadi kemudian itu dimanfaatkan dimanfaatkan oleh oknum-oknum petugas. Nah, di sini sebetulnya kerentanannya lebih ke arah ke seperti ini kerentanannya. Nah, untuk itu memang kami kemudian menyadari perlu sekali batasan aturan-aturan interaksi antara klien ataupun korban dengan para petugas. Kemudian transparansi di dalam pelayanan, kemudian di awal memastikan bahwa klien dan korban itu tahu hak-haknya, tahu apa yang boleh mereka peroleh di layanan yang akan lembaga yang mereka sedang menangani kebutuhan mereka. Kemudian, nah ini semua yang kemudian kita harus pastikan kepada teman-teman penyelenggara internal untuk memahami itu. Jadi kemudian juga sebetulnya salah satu isu adalah kami sebagai lembaga rujukan itu umumnya kemudian akan terkait ya dengan lembaga-lembaga lain, misalnya di kabupaten kota kalau kita bicara soal administratif pemerintahan, sehingga apa yang terjadi misalnya di kabupaten kota ataupun di lembaga lain yang sejenis itu juga kita akan seringkali sulit untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa oh itu terjadinya di lembaga ini bukan di lembaga kami, karena umumnya itu di generalisasi ya. Nah ini sebetulnya salah satu tantangan juga buat kami di UPT di PPA di Sulawesi di tingkat provinsi untuk menjaga bagaimana ini juga bisa di-share ke teman-teman di kabupaten kota maupun lembaga layanan lain di tingkat provinsi. Itu barangkali. Baik, menarik. Terima kasih Bu Messi. Nah, Bu Messi kalau tadi ketika akhirnya itu punya niat gitu ya, terus ada usaha untuk menginisiasi, mungkin Bu Messi bisa menggambarkan sedikit prosesnya Bu, sampai akhirnya ada nih kebijakan itu dan sekarang juga sudah mulai dilaksanakan di UPT PPA. Jadi prosesnya kan nggak langsung jadi Bu nih kebijakannya, tapi mungkin Ibu bisa sedikit cerita, mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu semua yang ada di sini seperti apa sih prosesnya gitu. Kalau tadi kita bahas mengenai penyadaran,
concern gitu ya, kita melihat resiko dan sebagainya sampai akhirnya mendorong ke proses untuk pembuatan kebijakan. Silahkan Bu Messi. Baik, terima kasih. Jadi memang semuanya kita mulai dari membangun awareness ya. Jadi di awal itu kita melakukan diskusi-diskusi, membahas tentang apa sih yang seringkali dihadapi dan risiko-risiko yang bisa terjadi, baik di pihak korban atau klien maupun di pihak petugas. Karena tentu saja petugas juga selain klien ataupun korban, petugas juga punya risiko. Ya, tidak semua niat baik petugas misalnya kemudian ya bisa saja diinterpretasikan salah oleh pihak klien ataupun keluarga gitu ya. Nah, disinilah pentingnya komunikasi itu tetap menjalin komunikasi tetap tapi dalam koridor aturan dan kebijakan yang tertulis gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari diskusi-diskusi kecil, kemudian teman-teman sepakat untuk oh iya ya, kita juga perlu dilindungi, baik selaku petugas maupun selaku korban ataupun klien, anak maupun perempuan. Nah, dari situlah beberapa seri diskusi kemudian dilakukan, nanti mungkin bisa ditunjukkan, sehingga satu persatu tahapannya itu mulai dari apa sih tujuannya, kemudian ini fungsinya seperti apa, kemudian apa saja yang harus diatur di dalam. Nah, itu kemudian secara bertahap melalui beberapa kali pertemuan diskusi internal saja, itu kemudian alhamdulillah tentu saja dibantu dengan Pak Saldi ya dan Teh Dila untuk memformulasi itu, dan ya hasilnya jadi deh. Baik, menarik sekali. Jadi justru dari diskusinya itu muncul dari teman-teman selaku petugas ya, dan memahami bahwa oh ya ini ada resiko dan akhirnya berkembang, dan itu juga kita mengikuti, kebetulan saya merasa beruntung sekali mengikuti proses itu Bu gitu ya, dan bagaimana melihat teman-teman sangat sungguh-sungguh, dan juga ini pada akhirnya munculnya justru produknya teman-teman gitu saya rasa gitu kan, karena kalau kita hanya cuma oh ini tahapannya gitu, tapi lebih banyak teman-teman yang memang mengambil bagian, dan karena tadi dengan kesadaran bahwa untuk melindungi klien gitu, untuk tidak mengalami kekerasan kedua kali, ketiga kali gitu ya, atau menambah kerentanannya, dan juga melindungi petugas dan juga lembaga gitu ya, karena sebagai tadi lembaga yang melakukan perlindungan terhadap anak. Saya juga mau ke Pak Bambang. Pak Bambang juga mungkin pertanyaan yang sama, prosesnya seperti apa sih Pak gitu kan, nggak langsung jadi. Mungkin secara singkat Pak, prosesnya sampai akhirnya dokumen tersebut ataupun kebijakan keselamatan anak itu terdokumentasikan dan diimplementasi. Silahkan. Ya, makasih Teh. Kalau untuk di Balai Anak Turupule, ini kan dimulainya ketika sekitar pertengahan di semester pertama di tahun 2019, dimulai dari workshop itu. Ada petugas saya, itu saya yang ikut, dan salah satu koordinator petugas kami, Bu Asma, itu waktu itu yang terlibat dalam kegiatan workshop ini. Sehabis pulang dari sana, kemudian kita diskusi dengan Ibu Kepala, Ibu Kris, dan itu di sana kita mendapatkan arahan gitu, bahwa kebijakan ini selayaknya dicoba gitu untuk memastikan bahwa anak-anak aman selama mengikuti rehabilitasi. Kemudian dari sana kita mulai ngebentuk tim kecil sebenarnya, tim kecil aja sih sebenarnya, untuk apa, dari penyiapan time schedule-nya gitu kan, apa-apa saja sih yang perlu dilakukan. Kemudian dilakukan istilahnya asesmen kepada lembaga, apa sih yang sudah ada di balai kita, apa yang belum ada gitu, kelemahannya apa, tantangannya apa. Dari sana baru kita merencanakan lagi tindakan selanjutnya. Seperti yang ada contoh di tahun 2019 itu, kita lebih banyak penyiapan, termasuk juga kita itu minta tolong ke teman-teman YSTC bisa nggak datang gitu ya, ngisi workshop internal kita gitu, untuk melatih, memberikan pengetahuan kepada teman-teman petugas layanan terkait dengan hak-hak anak, kekerasan terhadap anak, dan kebijakan keselamatan anak. Setelah itu disiapkan, terus kemudian juga yang jadi catatan kami kan terkait dengan keselamatan anak, kita pengen memastikan bahwa anak-anak ini didampingi selama 24 jam terpantau. Itu juga artinya kita itu mengubah sistem kerja kami yang tadinya sistem kerja reguler yang biasanya masuk pagi, sore pulang, sekarang jadi sistem shift 4 shift ya gitu, dari pagi, siang, malam, anak-anak terus terdampingin gitu. Karena kan tujuannya dari kami itu pertama
bagaimana kalau misalnya ada kejadian cepat direspon, nggak nunggu sampai besok pagi gitu. Kalau misalnya kejadiannya jam 11, jam 1 malam, gimana? Ada bisa cepat direspon nggak? Misalnya kayak kemarin tuh hari minggu kemarin ada anak jatuh jam 10 malam jatuh, terus kemudian kondisinya pingsan, itu langsung cepat dilaporkan ke saya juga, jadi on time standby juga gitu, diinformasikan, dicek standby apakah perlu dibawa ke rumah sakit atau tidak. Kemudian perawat pada datang pada saat itu. Jadi baru tahun di 2020 itu adalah uji cobanya. Jadi yang tahun 2019 membuat draft, membuat formulir, kemudian diseminasi informasi pentingnya KKA, terus kemudian 2020 itu baru implementasinya dan monitoringnya. Jadi di tahun sekarang, di tahun 2021 ini Monesnya sekarang. Itu teh. Wah, luar biasa sekali. Jadi prosesnya apa namanya? Terima kasih Pak Bambang. Jadi prosesnya cukup mirip. Yang saya menekankan di sini bahwa ketika kesadaran itu muncul karena mengikuti dulu program capacity building atau peningkatan kapasitas gitu ya. Ketika kita terkapasitasi muncul kesadaran, terus akhirnya kita pun melakukan hal yang sama. Tadinya kita dapat dari luar, terus kita melaksanakan itu di lembaga. Jadi semua orang di satu lembaga punya satu frekuensi gitu ya. Bahwa oh iya ini sangat urgent ketika proses tadi pentingnya kapasitas, peningkatan kapasitas, sehingga tadi ada proses diskusi di mana proses diskusi tersebut justru menimbulkan keterbutuhan dari lembaga, sehingga ini bisa saya bilang jadi sangat kontekstual gitu. Mungkin apa yang dibutuhkan UPT dengan yang dibutuhkan BRA SMPK juga berbeda gitu ya. Dan itu menarik sekali, tadi prosesnya ada diskusi sampai akhirnya drafting ya, membuat draftnya, lalu sudah diketok palu ibaratnya, lalu diimplementasi. Sekarang justru Pak Bambang gitu ya udah pada tahap monitoring. Kalau UPT PPA sekarang tahap untuk mengimplementasi karena kan baru-baru ini dibuat. Baik. Nah, saya akhirnya setelah adanya hal tersebut sudah coba diimplementasi, saya mau nanya dulu ke Bu Messi. Bu, dampaknya apa Bu ketika itu sudah ada gitu? Dampaknya itu baik secara lembaga, terus juga dampak kepada petugas ya, para petugas, dan juga jika ada dari kliennya itu sendiri. Itu dampak apa aja yang dirasakan ketika kebijakan itu akhirnya ada dan juga secara visible ada dan dilaksanakan, dan dampaknya seperti apa? Silakan Bu Messi. Ya, baik. Jadi kami di UPT PPA Sosro kan memang baru tahap implementasi ya, karena dokumennya pun juga baru selesai. Nah, tentu kami sudah menyiapkan beberapa rancangan ke depan, baik mulai dari sosialisasinya semua dipahami secara ya tadi seperti satu frekuensi lah ya, semua memahami dengan sama, seragam, kemudian nanti juga mengimplementasinya, menyampaikan hak-hak klien dan korban itu ke klien. Kemudian tentu nanti pada tahap evaluasi kami juga akan berusaha untuk mendapatkan informasi dari klien, anak maupun perempuan, bagaimana kebijakan perlindungan anak safeguarding ini bisa penilaian klien terhadap implementasi safeguarding ini di dalam lembaga UPT PPA. Jadi nanti mungkin akan ada kami tambahkan di dalam survei kepuasan pelanggan. Ya. Ya. Tapi kalau saat ini udah kelihatan nggak Bu, misalnya apa yang menjadi dampak ketika kehadiran kebijakan keselamatan anak ini? Apa yang membantu ataupun sesuatu yang dirasakan oleh baik secara lembaga maupun juga para petugas di dalamnya? Baik, ya kalau dari pertama ya dari petugas itu lebih confirm ya, lebih lebih confirm dalam melakukan tindakan-tindakan, karena sepanjang tidak keluar dari koridor kebijakan yang ada dan pedoman yang ada. Kemudian juga dampaknya pada lembaga tentu saja lebih lebih trusted ya. Jadi ketika layanan itu bisa dirasakan oleh klien, keluarga maupun oleh lembaga yang merujuk klien, tentu saja performance ataupun tingkat kepercayaan terhadap lembaga itu semakin meningkat. Dan tentu saja ujung-ujungnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi mungkin itu salah satu indikator yang juga bisa nanti kemudian diukur. So far ini cukup baik ya. Klien-klien juga beberapa yang kami tanyakan baru secara lisan itu cukup merespon dengan baik. Wah, senang sekali mendengarnya. Dan tadi
ada kepercayaan ya. Tadi satu poin penting karena kadang-kadang kalau kita mau melakukan sesuatu dengan berbagai pihak, terutama di sini merujuk gitu ya, apalagi mempercayakan perlindungan anak yang dalam situasi rentan, kepercayaan itu jadi satu kayak pintu masuk gitu. Ketika sudah percaya, maka ini juga tadi tidak hanya kliennya, tapi lembaga lain yang bekerja sama ya, mitra-mitranya UPT PPA dan juga keluarga. Nah, itu juga pertanyaan yang sama akan saya tanyakan nih sama Pak Bambang. Dampak, apalagi sudah melakukan implementasi mungkin agak cukup lebih lama, dampak yang dirasakan baik secara kelembagaan maupun petugas, dan juga mungkin bisa berbagi feedback daripada anak-anak yang ada di lembaga Pak Bambang. Silahkan Pak. Kalau di Balai Anak Pedofili, kemarin kita bagi ada 3 waktu di monitoring 3. Pertama dampak ke lembaga, kemudian dampak ke petugas, dan dampak ke anak. Kalau untuk ke lembaga, yang kita rasakan itu situasi lebih kondusif gitu. Kejadian-kejadian peristiwa misalnya anak berkelahi, berkonflik dengan temannya itu dibandingkan antara 2019 yang waktu masih penyiapan, kemudian tahun 2020 ketika mulai uji coba, dan sekarang tahun 2021 yang sudah mulai berjalan full, itu kelihatan banget bedanya. Tingkat kejadian peristiwa perkelahian itu sangat berkurang. Pun kalau misalnya terjadi gesekan, misalnya konflik gitu, misalnya karena kesalahpahaman anak itu nggak berlarut-larut, tapi cepat direspon. Jadi memang targetnya untuk lembaga itu kita indikatornya 2. 1, minimalisir resiko kekerasan. Terus yang kedua, bagaimana lembaga merespon, komitmennya bagaimana, apakah sarana-prasarananya mendukung atau tidak. Jadi tapi kita ngelihat juga di situ untuk lembaga dampaknya bagus. Gitu. Kemudian jelas ya kalau untuk kredibilitas itu kan artinya kan kita juga membangun nama baik lembaga ya. Nah itu yang kita coba bangun, dan itu kita ngelihat untuk dari feedbacknya dari keluarga dan pihak perujuk dari dinas sosial ya responnya baik. Kemudian pengawasan terhadap anak pun lebih baik daripada dibandingkan yang kemarin. Komunikasi juga lebih lancar. Jadi memang kebijakan kematian untuk lembaga sangat pas banget. Kemudian untuk petugasnya itu indikatornya itu kita ada 2 juga. Bagaimana teman-teman petugas itu menyadari isu kekerasan, sebagaimana mereka merespon isu itu dengan cepat, dengan tepat. Dan itu kita ngelihat mereka memiliki sekarang kelihatan banget gitu komitmennya itu makin naik gitu ya untuk melayaninya. Kemudian perilakunya mereka lebih berhati-hati lagi. Gitu. Apakah ini bakal melanggar? Ini boleh nggak sih kalau misalnya saya foto bareng anak, boleh apa enggak? Seperti itu. Atau misalnya kalau misalnya saya ngobrol harus di tempat yang seperti apa nih? Apakah saya mojok atau jangan? Nah, kayak gitu. Itu banyak hal. Dan ketika mereka ragu, mereka akan berkonsultasi dengan focal point-nya. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Jadi semuanya berkomunikasi dengan baik. Kemudian ketika anak misalnya memerlukan sesuatu, nah itu petugas menanggapi dengan baik kebutuhan anak. Dan untuk anaknya sendiri, indikatornya itu apakah anak terlindungi, apakah anak merasa nyaman atau tidak selama mengikuti proses rehabilitasi. Dan itu ya, ini yang kita lihat anak memberikan feedback itu menyatakan mereka ya aman, mereka merasa nyaman, mereka lebih karena mereka rata-rata adalah putusan pengadilan, mereka menyatakan ya kami lebih baik di sini Pak daripada di tempat lain gitu kan. Gitu kan. Di sini kan di balai kan nggak sistemnya modelnya seperti cottage gitu kan, nggak ada pagar, bukan ada pagar maksudnya, bukan teralis ya, nggak ada teralis gitu, seperti di rumah. Bukan tahanan gitu. Jadi anak-anak merasa nyaman. Dan mereka mengikuti proses rehabilitasi lebih kooperatif gitu kan. Terus kemudian merasa kebutuhannya terpenuhi. Ketika mereka suntuk, mereka dengan bisa menyampaikan perasaannya, keinginannya gitu. Pak, boleh nggak untuk jalan-jalan? Pak, boleh nggak rekreasi? Kemudian kita minta mereka, oke, kalau misalnya mau rekreasi, kalian mau kemana? Gitu. Kalian menentukan. Kalian bisa nggak merencanakan untuk kegiatan rekreasinya? Memang kan kalau di kami yang kita latih karena social life skill-nya, kita juga pendekatannya sistemnya sistem pembelajarannya itu sistem project gitu. Apakah mereka bisa merancang sebuah kegiatan atau tidak? Jadi untuk di anak sendiri menyampaikan ya ada juga beberapa anak yang memilih boleh nggak setelah putusannya sudah selesai, boleh nggak Pak saya nambah lagi gitu kan? Saya masih pengen belajar. Oh ya silahkan gitu. Itu boleh, kita nggak ada. Tapi ada juga yang mau Pak saya kangen sama orang tuanya, kangen sama keluarga, pengen pulang. Oh iya boleh silahkan gitu.
Dan Baik. kemudian ya ketika kita komunikasi dengan orang tua juga menyampaikan anak yang tadinya nggak pernah mau bantu di rumah sekarang mau bantu kayak gitu, dan menyampaikan bahwa anaknya merasa dilindungi di balai. Itu sih saya pikir itu yang dampak positif yang kita dapat dari KKA ini. Ya, terima kasih. Nah, tadi saya cuma akan menarik bahwa ini terlihat dampaknya baik secara kelembagaan, tadi kepercayaan, kredibilitas gitu ya, terutama nama baik juga, terus kepercayaan masyarakat, lalu di tingkat petugas juga jadi akhirnya lebih berhati-hati dalam artian bahwa mereka akhirnya sadar apa yang mereka lakukan bisa jadi kalau itu salah gitu ya, ataupun kalau itu keliru bisa jadi menempatkan anak pada situasi yang rentan, maka mereka meminimalisir gitu ya perilaku-perilaku ataupun respon yang mungkin menempatkan anak pada situasi yang rentan. Jadi petugas juga akhirnya juga memiliki kapasitas dan kesadaran yang terkait kekerasan, dan juga untuk anak-anak tadi bahwa mereka akan jadi lebih mudah untuk bekerja sama gitu ya, lebih mudah untuk menerima proses rehabilitasi sehingga mempercepat proses rehabilitasi tersebut. Menarik. Mungkin ini Pak terakhir sebelum kita akan ke tanggapan ke Bu Messi dulu. Bu, kira-kira Ibu boleh, kalau tadi kita cerita hal yang baik, mungkin tantangan Bu yang akhirnya jadi pembelajaran apa yang harus dihadapi ke depannya. Saya akan sambil bantu melihat seperti apa sih kebijakan yang dimiliki dan kira-kira tantangannya Bu dari kebijakan yang dimiliki UPT ini yang dirasakan untuk dalam implementasi. Silakan Bu Messi secara singkat. Ya, makasih Mbak Dila. Jadi memang salah satu tantangan utama adalah konsistensi di dalam melaksanakan. Nah, bagaimana membangun konsistensi itu? Tentu saja perlu supervisi yang ketat, perlu evaluasi secara berkala. Ya, tadi dibantu dengan mungkin ada tools untuk feedback ya, feedback terhadap apa yang sudah kita lakukan dari internal maupun eksternal sebagai penerima layanan. Kemudian yang kedua tantangannya adalah ya memang ketika misalnya terjadi perubahan petugas ya, ada mutasi. Nah, itu juga akan mempengaruhi tentu saja pemahaman yang harus kembali dibangun lagi. Ya, tapi itu adalah proses ya, proses berkelanjutan yang memang harus terus dibangun seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Tadi jadi poin penting dan itu yang harus akan direspon gitu ya ke depannya. Mungkin jadi strategi ke depannya bahwa tantangannya bahwa konsistensi dan juga memastikan ini benar-benar terimplementasi. Sedikit ke Pak Bambang, silakan Pak. Mungkin yang menjadi tantangan dan juga mungkin itu yang akan menjadi strategi ke depannya Pak untuk menghadapi tantangan tersebut. Jadi kalau yang tadi ini yang dimiliki oleh UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan ya, bentuk kebijakannya dalam bentuk instruksi UPT tentang panduan perlindungan anak, dan yang berikutnya ini yang dimiliki oleh PRLSMPK Tedopuli. Silahkan. Ya, kalau untuk Balai Anak Tedopuli yang menjadi tantangannya itu kan karena kita sudah mulai jalan nih, itu kondisi yang kondusif ya. Karena itu seperti tadi mungkin seperti Bu Messi bilang konsistensi gitu. Nah, itu juga jadi tantangan. Jangan sampai situasi yang kondusif jadi terlena gitu. Jadi anak tidak direspon gitu. Kemudian yang terkait dengan tantangannya sekarang itu karena kita sekarang Balai Anak Tedopuli ini diarahkan untuk memberikan layanan multifungsi, multi layanan. Jadi nggak hanya melayani anak lagi gitu. Kita juga diinstruksikan untuk menerima layanan untuk seperti disabilitas. Artinya disabilitas bukan anak-anak, artinya yang dewasa juga bisa memungkinkan. Nah, itu jadi tantangan karena fokus untuk layanan rehabilitasi ke anak kan kita berpusat kepada anak, sedangkan kebutuhan anak ini setiap anak berbeda, dan itu jadi tantangan buat petugas bagaimana bisa merespon memenuhi kebutuhan anak selama mengikuti rehabilitasi. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya masih terasa itu adalah secara budaya ya. Saya masih kadang beberapa kali mendengar gitu kan, ini di Makassar katanya, ini di Sulawesi Selatan gitu. Karakternya itu sedikit lebih keras ya kalau dibandingkan, karena saya bukan dari Makassar, dari Jawa gitu kan, ya memang kerasa bedanya gitu, dan itu yang perlu masih harus terus di sounding gitu kan ke para petugas bahwa yang namanya kekerasan ya tidak mengenal budaya gitu saya bilang. Jadi tetap harus lebih berhati-hati dengan isu-isu kekerasan. Itu mungkin tadi lah.
Terima kasih banyak nih Pak Bambang dan Bu Messi telah berbagi. Tadi kita juga sudah melihat 2 produk kebijakan perlindungan anak di dalam lembaga yang dengan tujuan memayungi kedua lembaga ini untuk memastikan lembaga yang aman dan ramah bagi anak. Nah, terima kasih. Saya nanti akan kembali ke Bu Messi dan Pak Bambang untuk tanya jawab. Sementara Bapak Ibu yang mau memiliki pertanyaan silahkan di kolom chat dan kirim ke akun Q&A. Saya akan menuju ke Bapak Deputi. Bapak Nahar, Bapak Deputi Perlindungan Khusus Anak ya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar yang sudah bergabung di ruangan ini. Selamat siang Pak Nahar. Baik, selamat siang Pak Nahar, senang ada Bapak di sini. Sehat Pak? Oke. Baik, terima kasih Pak Nahar. Mikrofonnya belum diaktifkan, mungkin bisa tolong di-unmute oleh. Oke, baik. Terima kasih Pak Nahar, selamat siang. Apa kabar Pak? Baik, saya nggak tahu bahasa isyaratnya buka mikrofon gimana. Gitu. Mikrofon, iya. Terima kasih Pak Nahar, terima kasih telah bergabung juga, suatu kehormatan kita kehadiran Pak Nahar sebagai penanggap untuk sesi kali ini. Bapak sekaligus sebagai Deputi Perlindungan Khusus Anak, tanggapan Bapak terhadap diskusi kita tadi Pak, melihat 2 lembaga ini yang berkomitmen memiliki kebijakan keselamatan anak di dalam lembaga untuk upaya melindungi anak-anak, terutama anak rentan yang memang menjadi target ataupun di bawah naungan kedua lembaganya. Apa yang mau Bapak respon nih Pak melihat kedua lembaga ini terhadap kebijakan tersebut? Terima kasih Pak, silakan. Ya, terima kasih. Ya, responnya tentu itu kalau istilah saya itu kewajiban gitu ya, kewajiban bahwa kita semua wajib memberikan perlindungan kepada siapapun yang berhubungan dengan kita, lalu kemudian bekerja sama dengan kita, yang tujuan akhirnya adalah untuk memastikan upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Nah, UPTD, PPA itu ya, saya kalau Makassar ya 2 lembaga itu ya yang selalu menjadi rujukan ya, baik provinsi di kotanya, Tudopoli gitu ya, itu artinya jaringan yang sudah cukup teruji gitu ya. Meskipun demikian, kita nggak bisa juga misalnya memastikan bahwa saya lembaganya udah bagus, lalu kemudian saya pasti menjamin bahwa hal-hal tersebut tidak terjadi. Artinya bahwa tata perilaku yang kita buat itu memang untuk membentengi gitu ya, walaupun sesungguhnya penyebab munculnya itu kadang tidak bisa kita duga. Saya hanya ingin menguatkan begini. Yang kita dampingi adalah anak. Yang bekerja sama dengan kita tentu mendampingi anak juga gitu. Ya. Dalam banyak kasus teman-teman di sosial, teman-teman di PPA tentu banyak menghadapi situasi. Bukan hanya di PPA, bukan hanya di sosial gitu ya. Di aparat penegak hukum misalnya kasus penyidik Polda, lalu kemudian ada kejadian di Gorontalo, itu juga situasi di mana persoalan ini menjadi kata kunci. Lalu kemudian kita meyakini kan bahwa 4 pihak itu harus dipastikan ramah atau aman gitu ya, anaknya sendiri, lalu kemudian orang tua atau siapapun yang menggantikan peran orang tua itu, lalu kemudian juga di lingkungan sekitarnya. Tadi Mas Bambang menegaskan soal sistem yang dibuat di balai tentu beda dengan yang di LPKA dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian yang pemerintahnya gitu. Nah, begitu misalnya ada hubungan ya antara pendamping dengan anak. Gitu. Lalu kemudian kan tidak jarang juga kasus misalnya di Kalimantan Timur, Lampung Timur misalnya ya. Itu kan kejebak juga gitu ya, kejebak dalam tanda kutip kejebak gitu. Artinya
bahwa ada situasi di mana akhirnya pendamping dalam tanda kutip kalah gitu ya, pendamping kalah gitu kan, yang harusnya melindungi tetapi kemudian jebol gitu, tidak melindungi. Ini yang menjadi concern kita. Lalu kemudian juga ada indikasi bahwa kalau dalam hubungan antar orang itu bisa jadi misalnya antara satu pihak dengan pihak lain saling mempengaruhi. Nah, ada juga misalnya pendamping kita misalnya, lalu kemudian sama-sama bekerja, terus kemudian ini dua-duanya merasa tidak bersalah gitu ya. Tapi kemudian misalnya begini, pendamping kasus di Kalimantan Timur aja misalnya kan gitu. Jadi kan lama mendampingi, lalu kemudian merasa nyaman, lalu kemudian berhadapan dengan pelanggaran seperti itu. Jadi ini yang kita sama-sama jaga. Jadi terkait apa yang tadi disampaikan oleh Bu Messi, Bambang, UPTD, PPA, Balai itu reputasi kita ya. Jadi artinya reputasi kami di pemerintah gitu ya, baik UPTD maupun Balai itu reputasi kita. Maka saya terima kasih ke YSTC yang selalu dalam konteks mengingatkan ini semua lembaga, siapapun kita, untuk memastikan bahwa kita benar-benar menjadi pelindung, lalu kemudian memastikan bahwa lembaga tempat kita bekerja juga bisa melindungi, dan tujuan akhirnya tentu memastikan bahwa anak-anak yang kita layani, kita dampingi, mendapatkan perlindungan yang sebaik-baiknya. Jadi ini yang menjadi concern kami, dan kita berharap semuanya punya aturan ini, lalu kemudian bisa melaksanakan dengan baik-baiknya, lalu kemudian tentu pada akhirnya kalaupun nanti ada pelanggaran, ya maka aturan atau hukum yang bicara. Dan itu kita nggak akan mentolerir. Undang-undang perlindungan anak sudah memperberat siapapun pendamping yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mungkin itu dari Ya, terima kasih banyak Pak Nahar. Menarik sekali tadi Pak Nahar memunculkan banyak sesuatu yang tidak bisa dihindari ya, banyaknya pemberitaan dan juga kejadian gitu ya, yang itu justru oknum-oknum yang di dalam lembaga perlindungan anak yang melakukan kekerasan terhadap anak yang akhirnya berdampak pada reputasi. Dan tadi juga sebenarnya adanya kebijakan perlindungan, kebijakan keselamatan anak dalam lembaga ini tuh bisa jadi menyaring tadi ya Pak ya, ketika lembaga punya ya menyaring, jadi kayak saringan utama, jadi udah meminimalisir resiko adanya oknum bisa masuk ke lingkungan, terutama lembaga yang memberi perlindungan anak. Nah Pak, kalau untuk di KPPA sendiri Pak, kita mungkin juga pada penasaran nih Pak, di KPPA sendiri apakah sudah memiliki kebijakan keselamatan anak yang sama yang berlaku di KPPA, itu mungkin bisa di-share Pak? Ya itu pasti ya. Sejak saya pindah ke KPPA, saya langsung membuat instruksi Deputi Pelindungan Khusus Anak nomor 776 gitu ya 2019. Dan itu terkait dengan kode etik penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi ini penting karena sebelumnya kita banyak berhadapan dengan situasi di mana ini harus dibentengi gitu. Kita banyak bekerja sama dengan orang, apalagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu kan mengkoordinasikan gitu ya, tidak hanya dengan Kemensos gitu ya, tapi juga dengan kementerian-kementerian lain, sehingga kita pastikan gitu. Jadi dengan pola seperti itu kita nggak lagi melihat dia pelindung maka harus dilindungi, enggak. Kalau seandainya dia melakukan pelanggaran ya ini kita akan lakukan semacam melaksanakan konsekuensi dari pelanggaran itu, gitu. Ya baik. Nah tadi menarik karena di KPPA sendiri sudah ada, dan mungkin ini sebelum kita ke tanya jawab Pak,
kedepannya, Pak, apakah ada rencana KPPA sebagai tadi karena sudah memiliki dan juga sebagai leading sector di isu perlindungan anak untuk juga mendorong lembaga baik di daerah maupun di tingkat kementerian juga untuk memiliki kebijakan keselamatan anak di dalam lembaga, mengingat tadi interaksi dengan APH misalnya interaksi dengan anak juga sangat tinggi, terus juga lembaga misalnya pengadilan agama ataupun juga lembaga-lembaga lain. Ada nggak Pak rencana KPPA untuk juga mendorong kementerian dan lembaga lain untuk bisa memiliki kebijakan keselamatan anak atau perlindungan anak dalam lembaga? Iya itu pasti ya bahwa pemerintah itu kan di dalamnya terdiri dari kementerian, lembaga gitu ya, juga termasuk pemerintah daerah gitu ya. Oleh karena itu maka kita selalu mengingatkan kementerian, lembaga untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga layanannya ramah anak. Jadi sebenarnya kebijakan nasionalnya kan kita ada istilah kabupaten kota layak anak. Lalu kemudian Indonesia layak anak. Semua layanan juga harus ramah anak gitu ya. Lalu kemudian bagaimana mengimplementasikan agar layanan dan aktivitas itu ramah anak, tentu salah satunya harus didukung oleh berbagai dokumen, termasuk instrumen bahwa setiap lembaga yang bekerja dengan anak itu harus membuat aturan-aturan seperti itu. Jadi ini menjadi komitmen bersama ya. Jangan sampai misalnya kekerasan terjadi di mana-mana gitu ya, lalu kemudian lembaga yang kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab melakukan pembinaan di institusi itu dia tidak membuat langkah-langkah, itu juga kan artinya membiarkan. Nah, dalam rumus perlindungan anak kan membiarkan itu juga nggak boleh gitu, dilarang gitu. Siapa nanti kan akan bicara soal siapa yang membiarkan. Nah, ini kan bisa jadi persoalan gitu ya. Jadi ini yang menjadi kata kunci kita nggak akan pernah membiarkan ruang terbuka pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap hak anak itu terjadi dimanapun, termasuk di institusi-institusi milik pemerintah dan masyarakat. Baik. Terima kasih banyak Pak Nahar. Gitu tadi poin-poinnya sangat menarik sekali bahwa memang mendorong untuk setiap lembaga yang bekerja dengan anak untuk bisa memiliki komitmen gitu ya, dan juga tidak melakukan pembiaran terhadap segala bentuk kekerasan, bahkan penyalahgunaan gitu ya, misalnya wewenang terhadap anak ataupun juga tadi justru melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya mau mengingatkan lagi Bapak Ibu, di kolom chat sudah ada absensi yang bisa diisi oleh Bapak Ibu, dan juga kalau mau menanyakan bisa klik ke Q&A gitu ya, akunnya untuk bisa menanyakan langsung. Kita akan mulai sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama di sini saya bisa minta tolong kepada operator untuk menampilkan Bu Messi dan juga Pak Bambang. Kita akan masuk ke tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama dari Ivan Martin Manalu. Mohon izin bertanya, Pak, apakah contoh dokumen kebijakan akan di-share? Nah, saya mau minta izin dulu nih, Pak Bambang dan Bu Messi, boleh di-share kah? Katanya ada yang mau oleh Pak. Jadi Pak Ivan nanti akan boleh di-share, mungkin nanti akan diberitahu oleh panitia jika ada link folder yang bisa di-download. Terima kasih. Yang kedua, ini ada dari rekan saya nih, dari Kak Rosvita, Save the Children. Untuk Pak Bambang dan Bu Messi, apa saja cara yang dilakukan untuk memunculkan atau meningkatkan kesadaran semua staf akan pelaksanaan kebijakan keselamatan ini? Baik, mungkin bisa dijawab oleh Bu Messi. Kira-kira yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran staf terkait pentingnya kebijakan keselamatan ini, silakan Bu Messi. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Tentu saja memang memberikan kesempatan. Yang kami lakukan adalah banyak berdiskusi, memberikan kesempatan kepada teman-teman petugas untuk menyampaikan isu-isu yang mereka hadapi di dalam pelaksanaan tugasnya, ya. Utamanya terkait bagaimana menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak selama di dalam penanganan lembaga. Nah, tentu dalam diskusi itu muncul berbagai hal yang kemudian dikenali atau kemudian dipetakan sebagai mana resiko dan mana peluangnya. Nah, sehingga dari situlah sebetulnya awareness itu muncul, kemudian ditindaklanjuti dengan tadi komitmen untuk menyusun bersama
kebijakan internal untuk ya tadi sama-sama mengamankan utamanya untuk terlebih untuk pemenuhan hak dan perlindungan atau keselamatan anak. Seperti itu barangkali. Ya, terima kasih Bu Messi. Berikutnya Pak Bambang, mungkin bagaimana Pak yang dilakukan oleh BRSMPK untuk meningkatkan kesadaran staf untuk terkait kebijakan keselamatan anak ini? Silakan. Ya, kalau di Balai Anak Kedopuli dialog ya sama staf, dialog dengan para petugas layanan terkait dengan proses rehabilitasi terhadap anak-anak dan situasi yang terjadi. Kemudian digabung juga dengan pelatihan tentang yang tadi saya sampaikan. Kita minta tolong ke teman-teman JSTC, datang dong gitu, ngasih peningkatan kapasitas buat teman-teman. Nah, dari sana akhirnya muncul gitu. Jadi ada feedback tuh dari teman-teman petugas, ya kita tahu sih Pak, ini nggak boleh Pak, tapi gimana nih implementasinya gitu, gimana kita meresponnya gitu. Nah, itu akhirnya dari sana muncullah pedoman, penyusunan panduan. Kemudian itu nanti itu kami sosialisasikan dalam pertemuan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu yang terus-menerus selalu diingatkan. Pertemuan rutin yang dilakukan staf terus mengingatkan bahwa apa yang boleh, apa yang tidak boleh, atau ada sesuatu isu misalnya dari teman-teman boleh disampaikan, kita bahas sama-sama gitu. Apakah yang kita lakukan sudah betul atau belum? Dialog ya. Seperti itu. Ya, tadi sama. Berarti peningkatan kapasitas itu juga membantu proses untuk tadi meningkatkan kesadaran yang dilakukan. Baik. Nah, berikutnya pertanyaan dari Rahmanto PATBM Sukamenah. Untuk lembaga perlindungan anak yang ada di level desa-desa, dalam hal ini misalnya PATBM sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sudahkah ada pembinaan dari dinas terkait ataupun kementerian dari peningkatan kapasitas dan lainnya? Mungkin bisa dimulai dari Pak Nahar, Pak. Bisa terkait penguatan ini di levelnya yang masyarakat seperti itu. Mungkin dari kementerian sudah adakah program, terutama isu tentang tadi mungkin Pak kebijakan keselamatan anak. Mohon bantuannya dari operator untuk di open mic. Pak Deputi, ya silakan Pak. Iya, ini tadi PATBM mana ya? PATBM Sukamernah, Tanggamus, wilayah Lampung Pak. Oh Lampung ya? Lampung itu masuk kategori PATBM-nya aktif gitu ya? PATBM-nya aktif. Ya kami sih berharap kalau kementerian tentu tidak henti-hentinya untuk melakukan penguatan terhadap gerakan PATBM gitu ya. Karena ini kami meyakini bahwa teman-teman aktivis PATBM ini adalah sebagai orang pertama yang dekat anak-anak di wilayah kabupaten, di wilayah desa dan kelurahan. Nah ini juga tentu berlaku hal yang sama gitu ya, karena mereka tentu dua tujuan utamanya kan melakukan deteksi dini, lalu kemudian yang kedua tentu ini kan dalam rangka upaya mencegah kekerasan gitu ya, dan pusat, provinsi, tentu kabupaten kota melakukan pendampingan dan pembinaan untuk terus mendorong lahirnya PATBM baru, lalu kemudian juga memastikan bahwa PATBM yang sudah ada itu dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kalau misalnya tadi di Tenggamus kurang, berarti ya terima kasih sudah laporannya gitu ya. Ada artinya bahwa pendampingannya mungkin dari kabupaten kota kurang ya, atau seperti apa gitu ya. Nanti bisa direspon juga, ini menjadi catatan kita juga gitu ya. Nanti ini sebagai bahan pusat, provinsi atau kabupaten kota nih yang harus menindaklanjuti, karena tentu berkaitan dengan kewenangan di bidang pelindungan anak dan kewenangan di pelindungan sosial tentu punya perbedaan gitu ya. Kalau kita kan kaitannya ke layanan non kebutuhan dasar gitu ya. Jadi untuk penguatan seperti itu harusnya kabupaten kota menjadi lembaga atau wakil dari pemerintah yang memastikan bahwa bisa mendorong
PATBM itu muncul. Lampung itu masuk kategori provinsi yang paling banyak PATBM-nya. Jadi mudah-mudahan sih itu jaringannya kuat sehingga nanti hal-hal yang misalnya perlu dipertanyakan, ada keraguan dalam melaksanakan tugas-tugas itu bisa didapatkan dengan mudah gitu. Kalau seandainya masih kesulitan, nah ini menjadi catatan kita untuk memperbaiki. Ya. Terima kasih banyak Pak Nahar. Tadi menarik sekali karena mungkin PATBM ini dia di level masyarakat dan juga bisa dikatakan institusi yang terdekat dengan masyarakat ya. Mungkin juga tadi penguatan kapasitasnya juga rasanya penting di semua PATBM seluruh wilayah ketika bekerja dengan anak ya tadi. Terutama salah satunya peningkatan kapasitas soal kebijakan keselamatan anak di dalam institusi atau lembaga bahkan di level masyarakat. Terima kasih Pak Nahar. Berikutnya pertanyaan ini ditujukan langsung kepada Pak Bambang dari Ibu Wiwit Ariyanti. Untuk Pak Bambang, apakah pernah ada kasus pelanggaran di lembaga Bapak atau mitra kerja? Dan adakah kalau ada kasusnya apa dan apa yang dilakukan oleh tim? Mungkin Pak Bambang mau berbagi kalau berkenan gitu terkait bagaimana terkait pertanyaan ini, kasus yang ditangani yang dilakukan di dalam lembaga, ketika terjadi di dalam lembaga atau mitra lembaga kepada anak. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Ada kejadian kok. Ada kejadian gitu kan. Tapi terkaitnya ketika merespon anak berkelahi gitu kan, itu memberikan tindakan disiplin ya, misalnya secara fisik gitu kan untuk lebih kayak misalnya push up dan gitu ya, dan itu terlalu berlebih gitu. Nah itu ditegur gitu, itu jadi catatan, itu nggak boleh gitu, karena kita kemarin kan pendekatannya kalau untuk anak-anak, kalau misalnya anak melanggar aturan itu harus paham dulu apakah anaknya sudah tahu aturan atau belum gitu. Dan itu ada pilihan untuk anak untuk memilih mau dikasih tindakan disiplin apa gitu. Jadi modelnya bukan punishment kita, tapi anak belajar apa, belajar tentang kedisiplinannya gitu. Ada. Kemudian ada juga misalnya kejadiannya bukan pelanggaran sih sebenarnya gitu ya, tapi ketika petugas tidak bisa mengendalikan perasaan simpatinya. Anaknya kasihan Pak gitu, jadi deketin, jadi hubungan antara anak dengan petugas itu terlalu dekat gitu, dan itu juga jadi rambu-rambu gitu, jadi alarm juga gitu. Kalau itu sudah kita ajak bicara petugasnya gitu kan, kemudian tidak bisa mengendalikan masih seperti itu ya, mau tidak mau harus keluar dari, tidak boleh terlalu dekat dengan anak, jadi harus istilahnya dipindah ke bagian administrasi seperti itu. Jadi seperti itu, jadi kejadiannya. Ya. Itu ya mungkin ya pertanyaannya ya. Ya. Jadi tadi ketika respon dari BRSPK ketika ada petugas yang melakukan justru mau mendisiplinkan anak tapi malah melakukan memberikan hukuman gitu ya, dan hukumannya secara fisik yang itu juga bisa berimplikasi sebagai bentuk kekerasan pada anak. Terus yang kedua tadi ketika justru ada situasi yang rentan nih, karena tadi apakah semua harus selalu pelanggaran dan kekerasan, tapi tadi ada situasi rentan ketika petugas sudah terlalu dekat dengan anak, justru itu ada tindakan untuk bisa memisahkan itu gitu ya, untuk mengurangi kerentanan yang nanti bisa jadi mungkin akan muncul ketika itu tidak dicegah. Nah, berikutnya mungkin dan itu catat Pak saya. Yang paling penting kan sebenarnya itu kalau kejadian-kejadian seperti itu harus tercatat gitu. Jadi catatan apakah itu berulang atau tidak, dan itu jadi pembelajaran juga buat teman-teman tugas yang lain. Harus tercatat ya. Ya. Jadi sudah bahkan ada sistem pencatatan yang tadi untuk memastikan apakah terulangan itu terjadi dan sebagainya. Mungkin itu jadi basis untuk tindakan ya. Nah, berikutnya mungkin ke Bu Mensi, ada pertanyaan dari Kak Lutfi nih. Nanti ini untuk Bu Mensi dan juga untuk kementerian. Sejauh ini implementasi CSG atau enggak yang tadi kebijakan perlindungan anak dalam lembaga mengakomodir aspek inklusivitas bagi anak dan dengan kemampuan yang berbeda, dan bagaimana komitmen dari PPA juga gitu ya untuk mengajarkan child safeguarding ataupun kebijakan ini ke tingkat kabupaten dan kota. Silahkan Bu. Ya, baik ya. Memang child safeguarding tantangannya juga salah satunya untuk implementasi kepada yang tadi berbagai kebutuhan anak ya. Nah, memang tantangan untuk misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tentu akan lebih menantang mungkin ya.
karena ya banyak kondisi-kondisi yang kemudian menjadi attempt ataupun jadi tantangan tersendiri bagi petugas ya. Nah di sini memang kemudian di dalam mengimplementasikan ini gunanya tim itu memang kemudian supervisor dan sebagainya itu akan sangat berperan di dalam saling menguatkan dan saling mengingatkan. Tapi kemudian juga yang ini juga terima kasih kami saat ini diingatkan kemungkinan ataupun opsi untuk mendapatkan tantangan yang lebih berat terhadap. Jadi misalnya kami beberapa kali juga menangani misalnya anak-anak korban kekerasan seksual misalnya, anak perempuan yang tidak punya kemampuan untuk memilih, tidak punya kemampuan untuk perlindungan diri gitu, nggak tahu ini baik atau enggak buat dirinya. Nah itu kerentanannya menurut kami itu lebih tinggi, sehingga memang itu perlu pendampingan yang khusus dan sambil edukasi termasuk ya tadi itu bagaimana menciptakan lingkungan yang sangat protektif ya, sehingga tidak memungkinkan ada celah-celah, ada upaya-upaya untuk memanipulasi keadaan atau seperti apa. Jadi seperti itu barangkali. Terima kasih. Kami juga kemudian diingatkan saat ini ya bisa saja tantangan muncul seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Bu Messi, dan tadi penting sekali ya untuk selalu diingatkan dan juga kita belajar dari teman-teman terutama yang bergerak pada isu difabel gitu ya, untuk terus juga mengawal kami juga memastikan bahwa apa yang kita coba lakukan untuk melakukan perlindungan terhadap anak ini memastikan inklusivitas tadi. Gitu ya. Terima kasih banyak dan mungkin terbuka ya Bu untuk teman-teman Perdik bisa diskusi bareng dengan PT. Terima kasih banyak loh. Ya. Baik, saya mau memohon maaf lagi kepada Bapak Ibu semua, pertanyaan yang hadir banyak gitu, tapi kita karena keterbatasan waktu sehingga hanya beberapa pertanyaan saja yang sempat untuk bisa dibahas di ruang diskusi ini, tapi semoga di lain kesempatan kita bertemu. Nah, untuk menutup daripada sesi tanya jawab ini, saya mungkin akan minta sekaligus closing statement dari masing-masing narasumber, terutama terkait strategi ke depan untuk memastikan bahwa implementasi ini baik secara monitoring dan juga implementasi untuk bisa dilakukan baik di lembaganya maupun juga bisa di level misalnya kabupaten, kota, dan provinsi lain. Mungkin saya akan mulai dari Pak Bambang untuk sekaligus closing statement dari sesi yang ini. Kira-kira strategi apa dan rencana ke depannya untuk bisa baik, makasih. Untuk memastikan implementasi dan ya monitoring. Untuk Balai Anak Terdukung Polisi ke depan kita pakai rencana akan mengoptimalisasi monefnya secara digital gitu. Kemudian yang kedua itu melakukan reinduction tentang isu kekerasan. Jadi kita mencoba nge-refresh lagi tentang pengetahuan KKA, pengetahuan tentang kekerasan anak terhadap petugas. Kita memastikan apakah teman-teman petugas itu masih paham, masih dapat nggak informasinya tentang isu-isu kekerasan terhadap anak dan perlindungannya. Terus kemudian untuk penutupnya untuk lembaga-lembaga yang terlibat dengan anak, melindungi anak atau melayani anak itu sekolah ataupun misalnya LKSA sebaiknya membuat kebijakan spesifik khusus terkait dengan perlindungan anak atau kebijakan keselamatan anak. Tidak harus sama dengan balai anak atau misalnya tempat lain atau artinya itu harus diadopsi gitu, harus diadaptasi karena harus mempertimbangkan dengan karakteristik anak yang dilayani gitu. Saya pikir itu wajib untuk meminimalisir resiko kekerasan. Itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bambang gitu ya, selaku Kepala Seksi dari Layanan Rehabilitasi Anak di Rodopoli Makassar. Berikutnya Bu Messi sekaligus closing statement. Ya. Baik, sekali lagi produk kebijakan penyusunan dokumen kebijakan keselamatan anak dalam lembaga ini adalah produk baru yang kami akan implementasikan segera. Tentu saja dari diskusi ini juga menjadi awareness buat kami, ada beberapa tantangan yang mungkin saja akan dihadapi. Untuk itu dibutuhkan konsistensi, kemudian supervisi yang ketat, kemudian nanti mungkin mekanisme evaluasinya akan kita bangun, dan mekanisme evaluasi dan improvement ya
ini mungkin juga akan internal, akan kita pelan-pelan benahi sehingga apa yang disusun ini tidak menjadi teori, tetapi betul-betul menjadi nilai, value tentang etika berhadapan dengan anak yang di-share dan dipahami bukan hanya sebagai peraturan, bukan hanya sebagai kebijakan, tapi betul-betul nilai itu hidup di dalam pelaksanaan tugas kami di UPT PPA Sulsel. Makasih. Terima kasih banyak Bu Messi, luar biasa sekali. Saya senang poinnya bahwa itu tidak hanya jadi kebijakan di atas kertas, tapi terinternalisasi bagi semua orang yang ada di lembaga. Terakhir, Bapak Deputi, mungkin Pak ada yang mau disampaikan sebagai closing statement juga untuk sesi siang ini? Iya, terima kasih. Yang pertama, terima kasih ya kepada semua pihak yang terus menjaga bahwa semua upaya perlindungan anak ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Terus kemudian yang kedua, Bu Messi, Pak Mas Bambang gitu ya. Saya lihat Bu Andi Tenri jadi sedih juga nih, Bu Ten. Katanya pindah ya? Nah, iya udah bertahun-tahun kita. Bu Messi di mana Bu Tenri pindah ya? Iya, saya baru tahu ini Pak Deputi, ininya infonya belum. Atau bisa di-unmute kali ya? Ini ada oh nggak ikut ya? Nggak. Oke. Iya. Siap Pak. Iya. Iya, jadi sama dengan ketika misalnya saya di ruang ini kan ada Dita, ada Nurman, ada Iksan, ada teman-teman Sakti Peksos gitu ya. Jadi kita ini kan bagian dari sistem gitu ya, bagian dari sistem. Jadi UPTD, balai gitu ya, ini menjadi bagian dari satu sistem. Jadi YSTC memfasilitasi kita berkumpul, memastikan bahwa kebijakan misalnya upaya perlindungan anak di tingkat nasional itu memastikan bahwa semua tahapan perlindungan khususnya perlindungan khusus anak bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi aturan tentang safeguarding ini kita berharap bisa menguatkan 4 tahapan yang sama-sama kita terus lakukan, yaitu adalah merespon cepat, mendampingi baik ke pendampingan hukum maupun pendampingan psikososial, ya, mensupport anak gitu, dan kemudian memastikan bahwa proses hukum anak bisa dikawal dengan sebaik-baiknya. 4 tahapan itu sangat tergantung dari upaya kita memastikan bahwa proses itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi tanpa kelengkapan kerja yang baik, saya khawatir 4 tahapan itu akan menemui banyak hambatan. Dan terakhir saya sampaikan bahwa kita sama-sama bekerja, dan saya pikir saat ini kita diikat oleh tugas kita masing-masing, tetapi prinsip-prinsip melindungi anak juga berlaku bagi kita dari rumah, di lingkungan masyarakat kita, bukan hanya kebetulan kita sekarang melaksanakan tugas-tugas itu. Oleh karena itu maka jadikan prinsip aman melindungi anak di tempat kita masing-masing menjadi prinsip utama dalam mendukung tercapainya perlindungan anak di Indonesia dengan lebih maksimal lagi. Mungkin itu Mbak Dila, terima kasih. Wah, terima kasih banyak Pak Nahar, sekali lagi selaku Deputi dari Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berikutnya juga Bu Messi selaku Kepala UPT PPA.
dan juga Pak Bambang selaku kasih layanan di BRS AMPK. Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini, luar biasa dan kita belajar banyak. Dan saya sekali lagi mohon maaf untuk Bapak Ibu yang tidak sempat dijawab pertanyaannya, tapi itu menjadi catatan untuk kami juga. Semoga ini menjadi pembelajaran bersama. Dan juga saya mau mengingatkan sekali lagi kita sebagai pihak-pihak yang bekerja baik di lembaga perlindungan anak, lembaga ataupun profesi yang langsung bekerja dengan anak, memastikan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan adalah benar-benar untuk melindungi anak, termasuk juga apa yang kita upayakan perlindungan tersebut juga jangan sampai pembiaran terhadap kekerasan ataupun malah menimbulkan kerentanan yang lebih lanjut bagi anak. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau hal yang kurang berkenan. Saya terima kasih kepada teman-teman JBI juga yang telah menemani kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Maka dari itu selesai sudah dari sesi adaptasi kebijakan keselamatan anak di dalam lembaga. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Gitu ya, masih ada 5 sesi lagi untuk kelas pelindungan anak, ditunggu untuk kehadirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Nahar, Pak Bambang, dan juga Bu Messi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Edila. Terima kasih, Pak Nahar. Terima kasih, Bu Messi, teman-teman. Ya, terima kasih, Pak.